Pemirsa, salat Idul Fitri telah usai dilaksanakan. Rasa syukur atas kegembiraan dan kebahagiaan dengan banyaknya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dipanjatkan. Kami akan langsung mengajak Anda ya, Iqbal, kemana? Deket di belakang ke Masjid Nursiah Daud Paloh ya, di Kompleks Metro TV di Kebonjeruk. Ada Marcelina Tumundo di sana. Marcelina, silakan dengan laporan Anda bagaimana pelaksanaan sholat Id tadi. Iqbal, Gema, dan pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kompleks Media Group Kedoya Selatan Jakarta ini sudah selesai digelar, berlangsung dengan hikmat. Kemudian juga tadi sudah dihadiri oleh jemaah yang tidak hanya dari kalangan karyawan Media Group, tapi juga masyarakat di sekitar yang turut mengikuti sholat Idul Fitri pada pagi ini. Dan untuk perayaan atau Idul Fitri 1444 Hijriah ini, DKM Nursiah Daud Paloh mengangkat tema meraih hakikat fitri agar hidup lebih berarti. Nah, untuk membahasnya secara lebih lengkap, saya akan berbincang bersama dengan Ketua DKM Nursiah Daud Paloh, Bapak Ade Alawi. Halo Pak Ade, selamat Idul Fitri Pak Ade. Terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi ini seperti apa tadi Pak? Apakah berapa banyak jemaah yang hadir? Kemudian apakah masih ada protokol yang tadi diterapkan selama pelaksanaan sholat? Alhamdulillah pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Nursiah Daud Paloh berjalan dengan baik. Jumlah jamaah sekitar 300. Memang ini masjid kantor ya, jadi tidak terlalu padat. Dan protokol kesehatan memang tidak kami terapkan, tetapi kami imbau juga kepada jamaah agar pulangnya itu tidak berdesak-desakan. Artinya secara protokol kesehatan aman, karena ini tidak terlalu padat juga jamaah di sini. Karena sebagian besar adalah jamaah internal, jamaah karyawan, kemudian juga tadi hadir alhamdulillah Board of Director Media Group dan jamaah yang berada di sekitaran Kompleks Media Group. Jadi tidak terlalu padat. Untuk tahun ini mengangkat tema meraih hakikat fitri agar hidup lebih berarti. Apa pesan yang ingin disampaikan dari tema tersebut, Pak? Ya, pesan yang ingin disampaikan dalam tema tersebut seperti yang tadi disampaikan oleh Khatib Bapak Al-Ustadz Yon Mahmudi, PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Pasca Sarjana Pusat Kajian Islam dan Timur Tengah Universitas Indonesia. Beliau mengatakan bahwa puasa berlatih kita fisik dan mental. Jadi fisik dan mental, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, kemudian haus dan hal lain yang membatalkan, tetapi secara mental juga kita harus berpuasa. Itu yang beliau sampaikan. Sehingga kemudian ketika kita mengenal diri kita secara lebih baik fisik ataupun mental kita, maka kita pun akan mengenal Tuhannya. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, oleh karena itu hakikat fitri ini adalah hakikat yang bagaimana kita melakukan pendalaman, tidak hanya sekedar fisik ya beribadah itu, tapi juga bagaimana kita mental. Nah, mental ini kemudian terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Khatib mengatakan bahwa seseorang yang bertakwa adalah memiliki ketakwaan yang paripurna, diharapkan dengan berpuasa. Seperti apa ketakwaan yang paripurna itu? Ketakwaan yang paripurna adalah ketakwaan yang berdimensi vertikal. Dia taat kepada Allah, kemudian juga berdimensi hablum minan nas, berdimensi sosial. Jadi ada kesalahan ritual, kemudian juga harus linear dengan kesalahan sosial. Nah, oleh karena itu orang yang beribadah dalam hal ini puasa, memang berjihad melawan hawa nafsu, ini diharapkan setelah puasa nanti, setelah Ramadan berakhir, bulan-bulan berikutnya diisi dengan sifat-sifat yang memang bernilai Ramadan, mampu mengendalikan diri dan sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Dan sepanjang 1 bulan terakhir di bulan Ramadan ini kan juga sudah digelar berbagai kegiatan positif di Masjid Nursiah Daud Paloh. Apa saja Pak yang dihadirkan untuk mempersiapkan para jemaah menyambut Idul Fitri? Ya, kegiatan Ramadan di Masjid Nursiah Daud Paloh kemarin cukup semarak, namanya Semarak Ramadan. Semarak Ramadan ini tidak hanya kami melibatkan internal karyawan Media Group, tapi juga masyarakat sekitar. Untuk karyawan Media Group, kami melaksanakan beberapa kegiatan lomba seperti lomba azan, kemudian juga lomba kultum, dan lomba membaca tulis Al-Quran, lomba vlog, lomba panahan. Nah, yang menarik adalah lomba kultum. Ternyata teman-teman yang notabene banyak adalah para jurnalis, orang-orang yang memang bekerja di media, ya, mereka mempunyai kemampuan speaking yang oke juga. Artinya tidak hanya sekedar wawancara, tapi juga menyampaikan. Yang kami harapkan tidak hanya kita harapkan mereka pada akhirnya memiliki semangat untuk berdakwah, menyebar kebaikan.
Seperti itu yang kita inginkan. Baik, terima kasih Ya. banyak Pak Ade Alawi selaku Ketua DKM Masjid Nursia Daud Palo. Tadi itu pesan yang disampaikan di hari yang fitri ini, di Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentu kita harapkan para jemaah ini bisa pulang, kemudian membawa pesan ini dan juga menyambut Hari Raya bersilaturahmi bersama dengan keluarga. Demikian Iqbal dan Gemma, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Masjid Nursiah Daud Palo tuh.